Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini dari kelompok 6 akan mempresentasikan jurnal yang kami buat dengan judul Implementasi Array dalam aplikasi To-Do List Solusi Praktis untuk Manajemen Waktu. Kami ada 4 anggota. Yang pertama itu saya Nesa Talita Jahian, ada teman saya Febe Gracia, Salma Asila, dan Tania Delfashat. Nah, yang pertama di sini ada abstrak. Abstrak ini ringkasan dari jurnal kami. Langsung saja ke introduction-nya. Di era Gen Z ini atau generasi yang dikenal dengan generasi internet ini merupakan generasi yang lahir dalam keadaan teknologi yang sudah maju. Nah, dalam era digital ini, pemrograman telah menjadi keterampilan penting yang harus dimiliki oleh setiap individu yang ingin beradaptasi dan berhasil dalam lingkungan yang berbasis teknologi. Lalu penggunaan teknologi komputer dapat memberikan kemudahan, kecepatan, dan ketepatan dalam mendapatkan dan mengelola berbagai macam data dan informasi. Dalam jurnal ini, kami akan membahas langkah-langkah mendetail untuk membangun aplikasi sederhana menggunakan array, satu struktur data yang paling banyak digunakan. Nah, di sini array memainkan peran penting karena kemampuannya untuk memodelkan sistem yang sangat kompleks. Array sendiri adalah struktur yang paling dasar, struktur data variabel yang menyimpan sekumpulan data dengan tipe data yang sama. Melalui pembahas ini, kami akan meneliti bagaimana cara merancang aplikasi sederhana dengan memanfaatkan array. Kami juga akan memecah langkah-langkah tersebut menjadi beberapa bagian, mulai dari perencanaan, implementasi kode, hingga pengujian dan pemeliharaan aplikasi. Dan dengan memahami dan mengimplementasikan langkah-langkah pembangunan aplikasi sederhana ini, diharapkan pembaca tuh mampu mengaplikasikan keterampilan pemrograman mereka secara lebih efektif dan dapat menciptakan aplikasi yang bermanfaat. Untuk literatur review akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Febe Gracia Sembiring akan melanjutkan bagian literatur review. Nah, array ini merupakan bagian penting dan mendasar di pemrograman. Kalau menurut Pratama tahun 2020, array adalah sebuah struktur di mana terdapat sekumpulan elemen yang memiliki tipe data yang sama. Nah, di mana elemen-elemen yang ada dalam array ini disusun secara berurutan atau sekuensial di memori komputer dan memiliki tipe yang sama. Nah, banyaknya elemen dalam array ini ditentukan oleh indeks yang disebut sebagai tipe indeks. Array ini sangat sering digunakan di aplikasi yang membutuhkan penyimpanan data yang besar, seperti daftar pengguna suatu aplikasi, nilai mahasiswa pada sistem informasi akademik, dan aset sebuah perusahaan. Ada keuntungan dari array yang salah satunya itu akses yang cepat dengan waktu konstan untuk membaca dan menulis data. Namun di balik kelebihannya itu ada kekurangan dalam penggunaan array, yaitu setelah ukuran array ditetapkan, tidak dapat diubah tanpa mengalokasikan ulang memori yang terkadang dapat menambah beban pemrosesan data. Nah, dalam hal dalam pembangunan aplikasi To-Do List ini, array mampu menyimpan daftar tugas secara berurutan. Menurut Baka tahun 2017, array ini menawarkan struktur data sederhana untuk mengelola tugas, di mana setiap tugas dapat diakses dan dimanipulasi berdasarkan indeksnya. Nah, selain itu juga, jika pengguna ingin menghapus tugas tertentu, mereka hanya perlu memindahkan elemen-elemen yang berikutnya untuk mengisi celah yang ditinggalkan, sehingga struktur data tetap terjaga. Proses ini memungkinkan penggunaan memori yang efisien karena tidak memerlukan alokasi ulang yang kompleks. Nah, selain array, ada beberapa struktur data lain yang biasa digunakan, seperti linked list, stack, dan queue. Misalnya pada linked list memungkinkan penambahan dan penghapusan elemen dengan lebih fleksibel dibandingkan array karena ukuran linked list yang dapat bertambah atau berkurang secara dinamis. Namun linked list lebih lamban dalam hal mengakses data dibandingkan array yang lebih cepat. Nah, dalam hal pembangunan aplikasi ini,
Array umumnya digunakan untuk memahami data berukuran tetap atau yang memiliki struktur yang relatif sederhana. Contoh penggunaan array ini dapat kita temukan dalam banyak domain, seperti penyimpanan data pengguna dalam aplikasi media sosial, daftar-daftar produk dalam aplikasi belanja online, hingga penyimpanan data transaksi dalam aplikasi keuangan dan m-banking. Nah, sebagai struktur data dasar, array ini sering menjadi dasar pengembangan struktur data yang lebih kompleks seperti hash table, heap, bahkan graf. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Saya Salma Arsila dengan NIM 423125009. Di sini saya akan melanjutkan metode yang digunakan dalam jurnal ini. Yang pertama, yaitu ada perancangan aplikasi. Pada tahap aplikasi to-do list dirancang dengan mempertimbangkan user experience yang sederhana dan efisien. Aplikasi ini akan memungkinkan pengguna untuk menambah, menampilkan, dan menghapus tugas dari daftar. Struktur data yang dipilih untuk menyimpan daftar tugas adalah array, karena efisien dan cocok untuk kebutuhan penyimpanan data secara linear. Proses dimulai dengan analisis kebutuhan pengguna untuk menentukan fitur-fitur utama yang dibutuhkan, seperti penambahan, penghapusan, dan tampilan daftar tugas. Setelah itu, aplikasi dikembangkan secara bertahap, di mana setiap fitur diuji untuk memastikan fungsionalitas dan kegunaannya. Pengujian dilakukan secara berkala dengan melibatkan umpan balik dari pengguna untuk menyempurnakan aplikasi. Selain itu, dokumentasi teknis disusun agar pengembang lain dapat memahami struktur dan fungsi aplikasi dengan lebih mudah. Yang kedua, yaitu tahap implementasi. Proses implementasi dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman yang mendukung penggunaan array sebagai struktur data utama. Fitur-fitur yang diimplementasikan dalam aplikasi ini meliputi menambah tugas. Pengguna dapat menambahkan tugas baru ke dalam array. Kedua, menampilkan tugas. Daftar tugas akan ditampilkan dalam urutan sesuai penambahan. Ketiga, menghapus tugas. Pengguna dapat menghapus tugas dari array berdasarkan indeks tugas yang ingin dihapus. Yang ketiga, yaitu pengujian. Setelah aplikasi selesai diimplementasikan, tahap pengujian dilakukan dengan memastikan bahwa semua fitur berfungsi dengan baik. Sistem akan diuji sehingga tidak ada kesalahan atau error, dan aplikasi dibuat sesuai dengan kebutuhan pengguna atau user. Pengguna menambah tugas secara berturut-turut dan memastikan bahwa semua tugas muncul dalam urutan yang benar. Kemudian menghapus tugas tertentu dari daftar dan memastikan bahwa tugas tersebut benar-benar bilang start tugas lainnya tetap sesuai urutan. Fungsi stack adalah bagian dari problem to-do list yang memungkinkan pengguna untuk menambah tugas baru ke dalam daftar. Yang pertama, fungsi ini mencetak garis pemisah untuk meningkatkan keterbacaan output. Selanjutnya, fungsi meminta pengguna untuk memasukkan sebuah tugas melalui input yang kemudian disimpan dalam variabel task. Setelah pengguna memberikan input tugas, tersebut ditambahkan ke dalam daftar task menggunakan metode append. Setelah berhasil menampilkan tugas, fungsi ini menampilkan pesan konfirmasi yang memberitahu pengguna bahwa tugas yang baru saja dimasukkan telah ditambahkan ke dalam daftar. Kemudian ada fungsi remove task, digunakan menghapus tugas dari daftar to-do list. Pertama, fungsi ini mencetak garis pemisah dan memanggil list task untuk menampilkan daftar tugas yang ada. Kemudian, fungsi meminta pengguna memasukkan nomor tugas yang ingin dihapus dan mencoba mengonversi input tersebut menjadi integer. Jika nomor tersebut valid dan berada dalam rentang indeks daftar, tugas tersebut dihapus menggunakan pop. Dan pesan konfirmasi ditampilkan. Jika nomor tidak valid, pengguna diberitahu bahwa tugas tidak ditemukan. Jika ada kesalahan dalam input, misalnya input bukan angka, fungsi menangkap kesalahan tersebut dan menampilkan pesan invalid input. Fungsi diakhiri dengan mencetak garis pemisah lagi untuk keteraturan output. Selanjutnya, untuk resultnya, aplikasi ini memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama itu fungsi add task, digunakan untuk menambahkan tugas baru ke dalam daftar. Kemudian fungsi remove task memungkinkan pengguna menghapus tugas berdasarkan nomor indeks yang ditampilkan. Sementara itu, fungsi list task menampilkan seluruh tugas yang ada dalam daftar. Aplikasi ini berjalan dalam loop terus-menerus hingga pengguna memilih untuk keluar. Dengan memberikan opsi untuk menambah, menghapus, melihat daftar tugas, atau keluar dari aplikasi, program juga dilengkapi dengan validasi input untuk memastikan pengguna memberikan masukan yang benar. Untuk yang terakhir ini merupakan bagian tampilan antarmuka teks dari aplikasi daftar tugas yang ditampilkan setiap kali program dijalankan atau setelah pengguna menyelesaikan sebuah tindakan. Pertama, pengguna disambut dengan pesan welcome to the to-do list yang diikuti oleh garis pemisah untuk memberikan tampilan yang rapi. Di bawahnya, pengguna diberikan instruksi untuk memilih salah satu dari 4 opsi yang disediakan. Yang pertama yaitu menambahkan tugas baru ke dalam daftar, yang kedua menghapus tugas yang ada, yang ketiga melihat seluruh daftar tugas saat ini, dan yang keempat itu keluar dari aplikasi. Setelah menu ditampilkan, pengguna diminta memasukkan pilihan mereka dengan mengetik angka yang sesuai input.
Input ini kemudian diproses oleh program untuk menentukan tindakan yang akan diambil selanjutnya. Jika input pengguna tidak valid, mereka akan diminta untuk mencoba lagi hingga memilih opsi yang benar. Baik, perkenalkan nama saya Tania Delva Arsyad. Di sini saya akan membacakan untuk bagian diskusi dan kesimpulan. Untuk di bagian diskusi, pengembangan aplikasi To-Do List ini dilakukan dengan pendekatan sistematis yang mencakup analisis kebutuhan, pengembangan bertahap, pengujian fungsionalitas, dan dokumentasi teknis. Fokus utamanya adalah memberikan pengguna kemudahan dalam mengelola tugas sehari-hari. Penggunaan array sebagai struktur data utama memungkinkan akses cepat dan efisien untuk menambah, menghapus, dan menampilkan tugas. Meskipun array memenuhi kebutuhan dasar, penting untuk menyadari batasan seperti kesulitan dalam menangani perubahan jumlah elemen secara dinamis. Proses pengujian berkala dan umpan balik pengguna juga memastikan aplikasi terus disempurnakan dan relevan dengan kebutuhan pengguna. Dokumentasi teknis yang baik berperan penting dalam menjaga keterbacaan kode dan kolaborasi tim, esensial ketika aplikasi perlu diperluas di masa depan. Selain itu, meskipun aplikasi ini awalnya dirancang dengan antarmuka teks yang sederhana, terdapat peluang untuk pengembangan antarmuka grafis yang lebih kompleks dan penyimpanan data di cloud, meningkatkan fungsionalitas dan pengalaman pengguna. Diskusi ini menekankan pentingnya pemilihan struktur data yang tepat dan perspektif yang lebih luas dalam pengembangan aplikasi, serta mendorong pengembang untuk terus berinovasi dalam menggunakan berbagai struktur data untuk memenuhi tantangan yang kompleks. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Dalam jurnal ini, kami telah membahas secara komprehensif mengenai peran penting struktur data array dalam pengembangan aplikasi, dengan fokus khusus pada pembangunan aplikasi To-Do List sederhana. Melalui penggunaan array, aplikasi ini mampu mengelola daftar tugas dengan efisien, memungkinkan pengguna untuk melakukan operasi dasar seperti menambah, menghapus, dan menampilkan tugas dengan mudah. Pentingnya memahami konsep dasar pemrograman dan struktur data terutama array merupakan kunci untuk menciptakan aplikasi yang responsif dan berkualitas. Penggunaan array memungkinkan akses data yang cepat dan efisien, membuatnya ideal untuk aplikasi dengan kumpulan data yang relatif kecil dan tidak sering mengalami modifikasi. Meskipun ada struktur data lain yang menawarkan fleksibilitas lebih dalam pengelolaan data, array tetap menjadi pilihan utama dalam banyak konteks, terutama karena kemudahan penggunaannya dan dukungan luas dari berbagai bahasa pemrograman. Melalui metode sistematis yang melibatkan analisis kebutuhan, pengembangan bertahap, dan pengujian yang melibatkan umpan balik pengguna, kami dapat memastikan bahwa aplikasi ini dapat berjalan dengan baik dan memenuhi ekspektasi pengguna. Dengan menyusun fungsi-fungsi secara terpisah dalam kode, kami juga berhasil menciptakan struktur yang lebih terorganisir dan mudah dipahami. Dari hasil analisis ini, diharapkan pembaca tidak hanya memperoleh pengetahuan praktis tentang penggunaan array, tetapi juga memahami pentingnya memilih struktur data yang tepat sesuai dengan kebutuhan aplikasi yang akan dikembangkan. Kesimpulan ini menegaskan bahwa dengan pemahaman yang baik tentang dasar-dasar pemrograman dan struktur data, individu dapat mengembangkan aplikasi yang berguna dan efisien dalam menghadapi tantangan teknologi di era digital saat ini. Baik, segitu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih kami mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.